Shalom dan selamat pagi bagi setiap anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan yang sedang mendengarkan video renungan pagi dan doa pagi ini, di mana melalui channel ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan setiap hari. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan melalui doa pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, saya akan berdoa bagi renungan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat kesempatan yang Tuhan beri untuk kami dikuatkan lagi, diteguhkan lagi, dihiburkan lagi, diterangi lagi oleh firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap anak-anak-Mu, biar mereka diberkati melalui firman-Mu hari ini. Dan hamba juga akan berdoa bagi mereka sehingga mereka dikuatkan, diteguhkan dalam mereka menjalani segala aktivitas mereka sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini saudara, adalah dari Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai ayat yang ke-22, di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah tentang komitmen untuk mencapai masa depan. Komitmen untuk meraih masa depan. Saudara, berbicara tentang masa depan, saya percaya setiap kita rindu kita mencapai atau menggapai masa depan yang lebih baik. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang jaminan Tuhan, di mana kita sudah belajar bahwa kepada Yakub Tuhan memberi jaminan. Itu mulai di ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Di dalam Kejadian pasal 28 ini saudara, kita sudah belajar bagaimana Yakub dalam keadaan situasi yang serba tidak jelas, karena dia sedang lari dari Esau abangnya, karena Esau ingin membunuh dia atas penipuan mendapatkan hak kesulungan itu. Bayangkan saudara, dia harus lari, melarikan diri, padahal mama bapaknya sudah tua dan dia tidak akan melihat mereka lagi waktu mereka masa tuanya, waktu mereka mati. Dan dia lari ke tempat ketujuan yang sebenarnya belum pasti. Artinya waktu itu situasi dan keadaan kehidupan Yakub begitu tidak jelasnya saudara, begitu membingungkan. Di belakang ada bahaya, di depan ada sesuatu yang ada ketidakpastian, belum ada satu kepastian di depan. Nah, dalam situasi yang demikian, kita sudah belajar dalam video sebelumnya saudara, bahwa Allah memberi jaminan bagi Yakub. Kalau dalam kebingungan yang dialami Yakub, Tuhan memberi jaminan, maka hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa Allah pun mau memberi jaminan atas kehidupan saudara, atas situasi, keadaan kehidupan saudara apapun yang saudara alami. Allah memberi jaminan bagi kehidupan saudara. Jaminan apa itu? Kita sudah belajar jaminan berkat, jaminan keturunan yang diberkati juga untuk mereka jadi berkat, dan kemudian jaminan keamanan. Itulah yang dijanjikan oleh Tuhan, itulah yang dijamin oleh Tuhan terhadap kehidupan Yakub di masa depan. Sekalipun hari itu semuanya serba tidak pasti, tetapi untuk ke depan Tuhan berjanji, Tuhan memberi jaminan kepada Yakub bahwa Tuhan akan memberkati dia dengan berkat yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Tuhan akan memberkati keturunannya supaya keturunannya diberkati dan juga menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, dan Tuhan menjamin kehidupan Yakub juga ada dalam keamanan, padahal waktu itu dia sedang diancam bahaya, tetapi Tuhan menjamin keamanan. Jadi jaminan Tuhan bagi dia adalah jaminan berkat, jaminan keturunan yang diberkati, dan jaminan berkat dan jaminan keamanan. Itu yang Tuhan janjikan. Itu jaminan yang diberi oleh Tuhan kepada Yakub. Nah, lalu kemudian di dalam video ini saudara, yang saya rindu kita belajar adalah
Bagaimana Yakub meraih jaminan itu? Yang Tuhan jaminkan bagi dia terjadi di masa depan. Artinya bagaimana Yakub meraih masa depan yang Tuhan sudah persiapkan bagi dia. Dengar saudara, saya percaya bahwa bagi setiap kita Tuhan sudah mempersiapkan yang terbaik. Tuhan telah mempersiapkan masa depan yang terbaik bagi saya dan bagi saudara. Dia berkata bahwa rancangan-rancangannya luar biasa bagi setiap kita. Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, tetapi masa depan penuh harapan. Itulah yang dirancang Tuhan. Dan di sini juga kita bisa melihat bahwa rancangan Tuhan itu adalah berkat keturunan dan berkat keamanan. Keturunannya diberkati dan dia diberi keamanan, keturunannya juga diberi keamanan. Itu yang Tuhan janjikan di masa depan. Nah, sekarang bagaimana Yakub pada akhirnya meraih semua janji-janji Tuhan tersebut untuk kita aplikasikan dalam hidup kita, saudara, untuk kita pun meraih masa depan yang baik yang telah Tuhan persiapkan bagi kita. Saudara rindu hari depan yang lebih baik? Saudara rindu mencapai meraih masa depan yang lebih baik yang Tuhan persiapkan bagi saudara? Dengarkan terus renungan ini, saudara. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh pembacaan dan penjelasan firman Tuhan di pagi hari ini. Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di satu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada dirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai aku dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Puji Tuhan, saudara. Jadi seperti video sebelumnya saya sudah menjelaskan jaminan Tuhan bagi Yakub, yaitu jaminan berkat, jaminan keturunan yang diberkati, dan jaminan keamanan. Itulah yang Tuhan beri, jaminan yang Tuhan nyatakan bagi Yakub ini mulai ayat 10 sampai ayat yang ke-18, saudara. Dan saya percaya atas seluruh kehidupan kita Allah menjamin hidup kita. Allah telah memberikan jaminan bagi setiap hidup kita. Di masa depan Dia telah persiapkan yang terbaik bagi kita. Masa depan yang terbaik, hari depan yang terbaik Allah telah persiapkan bagi kita. Berkat-berkat, keturunan kita akan menjadi orang-orang yang diberkati dan mereka akan memberkati banyak orang. Allah sudah persiapkan itu.
jaminan keamanan, Tuhan melindungi, Tuhan menyertai, Tuhan tidak meninggalkan umat-umatnya. Allah telah menjanjikan itu semua, saudara. Yang menjadi pertanyaannya adalah, kalau kepada setiap orang sebenarnya Allah sudah mempersiapkan rancangan yang terbaik, apakah semua orang akan mengalami rancangan Tuhan di dalam hidupnya? Itu yang menjadi pertanyaan. Kalau Tuhan sudah merancangkan yang terbaik bagi saya dan saudara, apakah setiap kita akan mengalami rancangan Tuhan dalam kehidupan kita? Tentu saja tidak, saudara. Tetapi orang-orang yang mau rindu meraih janji atau rancangan yang Tuhan sudah persiapkan bagi dia, orang itulah yang akan mengalami janji dan rancangan Tuhan itu. Jadi saudara, saat ini yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita rindu, berkomitmen untuk meraih apa yang Tuhan sudah persiapkan bagi kita? Dia telah persiapkan yang terbaik, tapi belum tentu saudara akan mengalami yang terbaik. Tergantung bagaimana saudara meraih rancangan Tuhan yang terbaik yang Tuhan sudah persiapkan di dalam kehidupan saudara. Nah, itu yang saya ingin kita lihat. Apakah rancangan-rancangan Tuhan tadi digenapi dalam hidup Yakub? Semua digenapi, saudara. Tuhan berkata bahwa tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Tergenapi. Keturunanmu akan seperti debu tanah banyaknya, dan keturunanmu akan diberkati. Apakah tergenapi? Tergenapi. Dan kemudian jaminan Tuhan tentang keamanan. Tuhan melindungi, Tuhan tidak meninggalkan, Tuhan menyertai. Apakah tergenapi? Tergenapi. Perjalanan Yakub ke rumah Laban pamannya semua berjalan dengan baik, dan dia mendapatkan istri di sana. Dan ketika tiba waktunya dia pulang. Waktu itu sebenarnya begitu ketakutannya Yakub. Dia takut Esau masih dendam kepada dia. Tetapi malah Esau datang menghampiri dia, merangkul dia ketika Yakub ini pulang ke rumah ayahnya, saudara. Nah, betapa luar biasa campur tangan Tuhan sehingga Yakub mengalami perlindungan Tuhan yang nyata di dalam kehidupannya. Yakub juga mengalami anak-anaknya, keturunannya diberkati luar biasa. Dan Yakub juga mengalami berkat yang luar biasa dalam kehidupannya. Jadi semua yang dijanjikan oleh Allah itu tergenapi di dalam kehidupan Yakub. Pertanyaannya, kok bisa? Bagaimana sehingga Yakub mengalami apa yang telah Tuhan persiapkan bagi dia? Kita lihat, saudara, alasannya. Itu yang saya ingin kita belajar di pagi hari ini. Alasannya itu ada di ayat 20, saudara. Di mana di sana dikatakan, lalu bernasarlah Yakub. Jadi Yakub bernasar ketika dia dengar jaminan Tuhan, ketika dia dengar apa yang Tuhan sudah persiapkan bagi dia di masa depan. Akhirnya dia bernasar atau membuat satu komitmen, saudara. Apa yang dia nasarkan? Yang pertama, dia berkata begini, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka yang pertama yang dia komitmenkan, Tuhan akan menjadi Allahku. Jadi komitmen Yakub yang pertama, saudara, sehingga pada akhirnya dia mencapai dan meraih semua yang sudah Tuhan janjikan bagi dia. Dia berkomitmen, dia bernasar bahwa Tuhanlah Allahnya. Jadi dia punya nasar untuk Tuhan, bahwa satu-satunya Tuhan yang dia sembah adalah Allah. Dia menjadikan Tuhan yang berotoritas dalam hidupnya. Dia menjadikan Tuhan sebagai Allah yang mengatur kehidupannya. Dia menjadikan Tuhan sebagai Tuhan yang mengatur segala sesuatu di dalam hidupnya, saudara. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, kalau saudara rindu melihat rancangan-rancangan Tuhan digenapi di dalam kehidupan saudara, maka saudara harus punya komitmen bahwa Tuhanlah Allah yang saudara sembah, dan saudara hanya akan menyembah Dia. Saudara akan serahkan hidup saudara kepada Dia. Saudara akan berjalan sesuai dengan kehendaknya, dan saudara percaya bahwa Tuhanlah yang mengatur semuanya. Dia berkata, Tuhanlah yang menjadi Allahku. Artinya Tuhan yang mengatur hidupku, Tuhan yang berotoritas, Tuhan yang berkuasa atas kehidupanku. Saudara,
Itu yang pertama. Kalau saya dan saudara rindu rancangan-rancangan Tuhan digenapi dalam kehidupan kita, kita harus punya komitmen yang kuat terhadap Tuhan. Kita menyembah Dia, kita mengiring Dia. Dialah Tuhan kita, Dialah Allah kita, Dia yang berkuasa, Dia yang mengatur seluruh kehidupan kita. Saat ini saudara, apakah Tuhan yang mengatur kehidupan saudara? Apakah Tuhan yang berotoritas atas kehidupan saudara? Apakah kehendak Tuhan yang terjadi atas kehidupan saudara? Kalau Dia yang kita jadikan jadi Tuhan yang mengatur hidup kita, maka kehendaknya lah yang kita kerjakan, kehendaknya lah yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tetapi apakah itu menjadi kenyataan dalam hari-hari kehidupan kita? Dengar saudara, saya mau menegaskan kepada setiap saudara, kalau saudara rindu melihat Tuhan menggenapi rancangan-rancangannya atas kehidupan kita, maka hiduplah sebagai anak-anak Tuhan yang berkomitmen terhadap Tuhan sebagai Allah kita. Kita serahkan hidup kita kepada Dia, kita serahkan kehendaknya yang terjadi, Dia yang mengatur, Dia yang berkuasa atas seluruh kehidupan kita. Itu yang pertama, sehingga akhirnya Yakub meraih janji Tuhan, dan saudara pun akan meraih janji-janji Tuhan dalam hidup saudara. Lalu yang kedua saudara, kalau yang pertama Yakub ini punya komitmen terhadap Tuhan. Kalau yang kedua, kita lihat di ayat yang ke-22, dia berkata, "Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah." Itu nasarnya yang kedua, saudara, yaitu tentang rumah Allah. Jadi dia berkomitmen untuk rumah Allah. Dia berkomitmen untuk rumah Tuhan. Bahwa di tempat itu, di Betel itu, batu yang dia dirikan untuk sementara sebagai tugu itu, dia berkomitmen bahwa itu akan menjadi rumah Allah. Jadi ada komitmen Yakub tentang berdirinya rumah Allah. Sebagai aplikasinya bagi kita hari ini saudara, komitmen kita terhadap pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan, itulah sebagai aplikasinya terhadap kehidupan kita di zaman perjanjian baru ini. Bahwa kalau pada waktu itu Yakub punya komitmen untuk rumah Allah, sekarang komitmen kita adalah untuk pelayanan, untuk pekerjaan Tuhan, karena rumah Tuhan adalah tubuh Kristus. Rumah Tuhan yang sesungguhnya sekarang adalah tubuh Kristus. Pelayanan pekerjaan Tuhan, di mana di sana ada jiwa-jiwa yang terdiri dari tubuh Kristus. Nah, apa saja yang perlu kita diperhatikan di sana? Ya, di sana ada pembangunan rumah Tuhan, pembangunan rumah ibadah, di sana ada pengembangan penginjilan, di sana ada pelayanan-pelayanan tertentu dan sebagainya. Artinya apa saudara? Kita punya komitmen untuk pelayanan, pengembangan, pelayanan pekerjaan Tuhan. Itulah untuk zaman dan konteks kita ini saudara. Apa yang peran saudara sudah kerjakan? Peran saudara apa yang sudah kerjakan untuk pengembangan pekerjaan Tuhan? Saudara, di masa pandemi saya begitu bingung karena saya biasanya begitu sibuk melakukan banyak hal. Tetapi di masa pandemi saya bingung karena tidak tahu melakukan apa dan tidak bisa juga melakukan apa-apa. Tetapi saya tidak mau menyerah, sehingga akhirnya saya membuat channel ini saudara. Mulai pada saat corona, pada awal-awal corona itu saya mulai, dan kemudian juga renungan pagi juga saya mulai saudara. Dan ternyata akhirnya bisa memberkati ribuan orang. Akhirnya saya berbuat, saya tidak mau stop, saya tidak mau berhenti, saya mau terus berbuat untuk pengembangan pekerjaan Tuhan. Saudara, apa yang saudara lakukan hari ini untuk pengembangan pekerjaan Tuhan? Ada banyak hal yang bisa saudara lakukan untuk pengembangan pekerjaan Tuhan. Misalnya mendukung pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dikerjakan, pelayanan-pelayanan secara online seperti ini. Kalau saudara mau mendukung, silakan. Mari kita mengambil bagian kita bersama saudara untuk pengembangan pekerjaan Tuhan.
komitmen untuk pekerjaan Tuhan. Kalau kita rindu masa depan yang Tuhan sudah persiapkan itu digenapi dalam hidup kita, maka berkomitmenlah untuk pekerjaan Tuhan. Lakukan apa yang menjadi bagian saudara untuk pekerjaan Tuhan. Kerjakan apa yang bisa saudara kerjakan. Mungkin saudara tidak bisa pergi menginjil, tetapi saudara bisa menopang, saudara bisa mendukung pekerjaan-pekerjaan penginjilan melalui media sosial misalnya. Ada begitu banyak usaha hamba-hamba Tuhan, perjuangan hamba-hamba Tuhan untuk mendukung penginjilan. Mari lakukan untuk berbuat, untuk menginjil. Mari lakukan apa yang menjadi bagian saudara. Dukung hamba-hamba Tuhan yang terus memberitakan Injil, terus memberitakan Injil. Atau mungkin saudara berpartisipasi untuk pembangunan rumah ibadah. Silakan. Berbuatlah, buat komitmen saudara untuk pekerjaan Tuhan. Kemudian saudara, komitmen dari Yakub yang ketiga adalah di ayat yang ke-22. Masih di ayat 22 dia berkata, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Komitmennya yang ketiga adalah komitmen tentang persepuluhan. Dia berkata bahwa berkat apapun yang Tuhan akan berikan kepadaku, aku akan persembahkan 1/10 kepada Tuhan. Jadi saudara, komitmennya yang ketiga adalah komitmen tentang persepuluhan. Itu yang menjadi komitmen dari Yakub ini, sehingga akhirnya apa yang Tuhan sudah persiapkan, apa yang Tuhan sudah rancangkan dalam kehidupan Yakub, semuanya tergenapi. Karena Yakub pun berkomitmen, Yakub pun berjuang bagaimana supaya apa yang menjadi rancangan Tuhan itu digenapi di dalam kehidupannya. Di mana dia berkomitmen, yang pertama berkomitmen terhadap Tuhan, bahwa Tuhanlah Allah dia, Allahnya. Lalu kedua, komitmen terhadap pekerjaan Tuhan. Bagi kita hari ini, di mana pada waktu itu Yakub berkomitmen untuk rumah Tuhan. Lalu yang terakhir, berkomitmen tentang persepuluhan. Saudara rindu rancangan Tuhan digenapi dalam hidup saudara? Mari berkomitmenlah. Buat nasar saudara, buat komitmen saudara, bahwa saya harus menyembah Tuhan. Tuhan satu-satunya yang terutama, yang kuutamakan, yang kusembah. Aku akan konsisten untuk menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Aku akan konsisten dalam ibadahku untuk menyembah Tuhan dan sebagainya. Itu komitmen terhadap Tuhan. Lalu kemudian komitmen buat pekerjaan Tuhan hari ini. Mungkin saudara bisa membantu pekerjaan Tuhan yang sedang dikerjakan melalui media sosial. Mungkin saudara bisa membantu pekerjaan pembangunan rumah ibadah dan sebagainya dan sebagainya. Komitmen terhadap pekerjaan Tuhan. Kemudian yang terakhir saudara adalah komitmen tentang persepuluhan, bahwa setiap berkat yang Tuhan beri akan dikembalikan 10 kali lipat kepada Tuhan. Hari ini, sudahkah ketiga komitmen ini saudara lakukan? Kalau saudara rindu hari depan yang lebih baik, mari saudara lakukan, praktekkan, buat nasar saudara, buat komitmen saudara untuk melakukan ketiga hal ini. Maka saudara akan melihat rancangan-rancangan Tuhan yang dahsyat digenapi di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan di pagi hari ini. Kita sudah merenungkan firman Tuhan, di mana Tuhan merancang dan mempersiapkan masa depan yang terbaik, hari depan yang terbaik bagi setiap kita. Bagaimana supaya kita raih hari depan yang terbaik? Punyalah komitmen dalam ibadah saudara terhadap Tuhan. Yang kedua, punyalah komitmen terhadap pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Yang ketiga, punyalah komitmen terhadap pengembalian milik Tuhan atau persepuluhan. Maka saudara akan melihat rancangan-rancangan Tuhan itu digenapi di dalam kehidupan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Biarlah janji-janji firman Tuhan ini digenapi dalam hidup saudara. Dan mari saudara, untuk kita mengalami penggenapan janji Tuhan, mari kita buat komitmen kita, supaya apa yang Tuhan janjikan, rancangkan, digenapi dalam hidup kita. Puji Tuhan saudara, sebentar lagi kita akan berdoa bersama. Saya akan mendoakan saudara dalam segala pergumulan saudara. Namun sebelumnya saudara, saya rindu saudara ambil komitmen untuk saudara melakukan apa yang telah kita belajar hari ini. Komitmen untuk Tuhan, komitmen untuk pekerjaan Tuhan, komitmen untuk mengembalikan milik Tuhan. Dan saya berdoa, biarlah janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup saudara.
Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Dan kita akan berdoa bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Iman saudara sudah dibangkitkan melalui firman Tuhan. Dan tiba waktunya saat ini, sebelum saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, saya rindu berdoa bagi setiap saudara untuk segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap berdoa saudara, dan saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, dan mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman bahwa Dia Allah yang sanggup untuk menjawab kita, dan Dia peduli kepada setiap saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi ini ya Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan, sebelum mereka melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, hamba memohon supaya penyertaan-Mu nyata atas kehidupan mereka ya Tuhan. Engkau kiranya yang menyertai mereka dalam segala aktivitas mereka, dan ketika Engkau menyertai mereka, hamba percaya ya Tuhan, Engkau akan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kiranya penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam aktivitas mereka di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup mereka. Tuhan yang menyertai, melindungi, menyertai, memberkati kehidupan anak-anak-Mu. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, biarlah damai-Mu memenuhi hati anak-anak-Mu ya Tuhan. Sukacita-Mu memenuhi hati anak-anak-Mu, karena mereka akan menjadi maksimal dalam apapun yang mereka kerjakan kalau mereka dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Itu sebabnya biarlah damai Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, hamba berdoa supaya apapun yang mereka kerjakan hari ini yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, Engkau akan mengerjakan keberhasilan oleh karena penyertaan-Mu nyata dalam kehidupan mereka. Jadikan mereka berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan, apapun yang menjadi tanggung jawab mereka. Ajar mereka dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, supaya anak-anak-Mu menjadi pribadi-pribadi yang berhasil Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hamba berdoa Tuhan kiranya memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Mereka membutuhkan hikmat untuk mereka berhasil dalam bidang pekerjaan mereka masing-masing ya Tuhan. Itu sebabnya biarlah hikmat-Mu turun atas kehidupan anak-anak-Mu. Biarlah mereka dipenuhi oleh hikmat Tuhan, sehingga hikmat Tuhanlah yang akan bekerja dalam mereka mengerjakan segala aktivitas mereka. Dalam nama Yesus, biarlah hikmat Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa supaya setiap anak-anak-Mu, mereka melakukan yang terbaik di sepanjang kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, ketika anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, maka Engkau akan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini hamba juga berdoa ya Tuhan, bagi profesi anak-anak-Mu, apapun yang menjadi profesi mereka, Engkau yang tahu, dan Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan, untuk menolong mereka, untuk memberkati mereka, dan untuk menjadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh, Tuhan yang campur tangan dalam pekerjaan yang mereka kerjakan, dalam tanggung jawab yang mereka pikul, Tuhan yang campur tangan atas kehidupan setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Tuhan tolong anak-anak-Mu ini ya Bapa.
Tuhan kiranya yang menyertai mereka dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan dan tanggung jawab mereka dalam seluruh kehidupan mereka ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang memberkati mereka dan mengangkat kehidupan mereka Bapa, dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan bagi para petani. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya dalam kehidupan mereka, dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Bapa yang baik, Engkau memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka kerjakan, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dan satu saat bisa berbuah dan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, berkati para petani. Dalam nama Yesus, Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang menjadikan mereka berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya apa yang mereka perjualbelikan itu bisa berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati apa yang mereka usahakan dalam bidang perdagangan mereka ya Tuhan. Tuhan campur tangan. Dalam nama Yesus, Engkau sanggup memberkati dan Engkau sanggup memberkati kehidupan mereka sehingga derajat kehidupan mereka semakin meningkat, ekonomi mereka semakin meningkat. Berkati ya Tuhan. Tuhan tolong para pedagang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan. Dalam nama Yesus, Tuhan yang memberkati mereka. Hamba juga berdoa saat ini Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya apa yang menjadi usaha dan bisnis mereka bisa berhasil. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam bisnis mereka bisa berkembang, bisa maju, bisa berhasil dan menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan dan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya memberkati segala usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami yakin dan percaya kuasa Tuhan, mujizat Tuhan nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu para pengusaha dan pebisnis, sehingga kehidupan mereka benar-benar akan menjadi berkat bagi banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, pegawai dalam satu bidang pekerjaan. Tuhan kiranya campur tangan, memberkati anak-anak-Mu ini dalam apapun yang mereka kerjakan. Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus, dan biarlah dalam bidang yang mereka kerjakan akhirnya mereka dipromosikan di sana, derajat mereka diangkat di sana, status mereka diangkat di sana. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang berprofesi sebagai pegawai, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil, bahkan juga TNI, bahkan juga Polri. Dalam mereka juga menjaga keamanan bangsa ini. Dan Tuhan kiranya campur tangan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, Tuhan campur tangan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pembelaan-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa ya Tuhan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis, tenaga medis, baik dokter, bidan dan sebagainya. Tuhan kiranya campur tangan dalam kehidupan mereka Bapa. Hamba berdoa biarlah Tuhan memberikan kekebalan tubuh bagi mereka Bapa. Tuhan memberkati mereka dalam mereka melaksanakan segala tanggung jawab dan pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus Kristus, berkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis Tuhan. Berkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam situasi pengangguran. Tuhan kiranya tolong ya Bapa, di masa-masa sulit ini
Tuhan kiranya tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran ya Tuhan. Mereka membutuhkan kerja, pekerjaan. Biarlah Tuhan campur tangan dan membuka jalan bagi anak-anak-Mu ini supaya dia bisa mendapatkan pekerjaan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, berikan dan nyatakan mujizat-Mu atas kehidupan mereka ya Bapa, dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiunan. Ada begitu banyak juga permohonan doa buat para pensiunan. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu ini ya Tuhan yang sudah pensiun. Mungkin ada kejenuhan bagi mereka yang hari demi hari mereka tinggal di rumah dan sebagainya. Tetapi ketika Tuhan hadir, Engkau yang bekerja dalam hidup mereka ya Tuhan, maka kami percaya Tuhan akan memberkati para pensiunan ini sehingga kehidupan mereka semakin layak dan semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur dan kami percaya bahwa Tuhan memberkati para pensiunan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba juga khusus berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan dalam topik-topik doa yang sudah diserukan dalam video ini ya Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan dan memberkati setiap profesi mereka yang belum disebutkan. Kalau profesi itu berkenan dan sesuai dengan kehendak Tuhan, biarlah Tuhan memberkati mereka di sana. Tuhan campur tangan di sana, menjadikan mereka berhasil di sana dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ini doa hamba bagi profesi-profesi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bahkan hamba juga berdoa buat kesehatan bagi anak-anak-Mu yang mungkin sedang mengalami sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan, Tuhan kiranya mengerjakan kesehatan bagi mereka sehingga mereka bisa bekerja secara maksimal, sehingga Tuhan bisa memberkati seluruh kehidupan mereka ketika mereka hidup dalam keadaan yang sehat ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati kesehatan anak-anak-Mu Bapa. Hamba juga berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah dan persoalan dan beban hidup yang berat. Tuhan kiranya campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan mengangkat segala masalah, persoalan dan beban mereka. Tuhan berikan jalan keluar bagi mereka atas segala masalah, persoalan dan beban kehidupan mereka. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, kehidupan anak-anak-Mu akan menjadi maksimal ketika beban-beban dan persoalan kehidupan mereka Tuhan tanggalkan, Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga mereka. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai dan tentram ya Tuhan. Karena ketika keluarga anak-anak-Mu penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka anak-anak-Mu akan menjadi maksimal dalam hidup mereka, menjadi maksimal dalam apapun yang mereka kerjakan. Itu sebabnya tolong dan berkati anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka, menjadi keluarga yang diberkati dan menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa biarlah Tuhan kiranya campur tangan dan mengerjakan keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan atas hidup mereka dan jadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kita telah menaikkan doa-doa seruan kita kepada Tuhan, dan kita percaya Tuhan telah mendengar segala seruan dan doa-doa kita, dan firman-Nya juga yang telah kita renungkan bersama, biarlah itu tertanam dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui renungan ini, melalui channel ini, segeralah berlangganan dengan channel ini dengan melihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui channel ini, melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati
Saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, di sepanjang hari ini, lakukanlah yang terbaik dalam seluruh aspek kehidupan saudara. Maka Tuhan akan memberkati saudara dan Tuhan akan menjadikan setiap saudara berhasil. Puji Tuhan, saudara, kita akan akhiri renungan pagi ini. Dan mari kerjakan yang terbaik dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.